Salam. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live JKI Mana Eklesia Malang. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus tercurah atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan memuji sebuah pujian lagu Jawa. Dununge katentreman saka ngending dununge keslametan saka ngending dununge kekuatan saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Saka ngendi dununge katentreman saka ngendi dununge keslametan saka ngendi dununge kekuatan saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Ngending dununge katentreman saka ngending dununge keslametan saka ngending dununge kekuatan saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Saka ngendi dununge katentreman saka ngendi dununge keslametan saka ngendi dununge kekuatan saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek
Gusti Yesus, nyerek Gusti Yesus, salawat-lawase. Nyerek Gusti Yesus, nyerek Gusti Yesus, lawat-lawase. Nyerek Gusti Yesus, nyerek Gusti Yesus, salawas-lawase. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan saat ini datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena oleh kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam setiap hidup kami. Hingga saat ini kami dalam ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Oleh karena kasih Tuhan, kami boleh ada kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melayani saat ini Tuhan, kami mohon kiranya kasih karunia Allah senantiasa memimpin, menuntun dan melengkapi kami, mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah live saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh kuasa urapan daripada Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa menyertai kami. Terima kasih kami memulaikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput untuk bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih dan anugerah Allah selalu tercurah atas hidup kita. Masalah, persoalan, tantangan, rintangan, penderitaan, kesulitan, jangan pernah membuat kita menyerah. Tapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita akan pujikan pujian ini. Bila selama ini satu yang ku perlu. Apa yang Bapak Ibu Saudara perlukan di dalam hidup ini selain Tuhan? Satu-satunya yang dapat memberikan jawaban dan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa pujikan bersama kami, yang belum, mari belajar dengan kami. Dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Satu yang ku perlu, haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan,
di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, mula dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, ku mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan terbesar dari Bapak, Ibu, Saudara? Ketika kita hidup di bumi ini dan berjalan menuju kepada kekekalan, apakah Bapak, Ibu, Saudara mau menanggung sendiri kelemahan, pergumulan, kesesakan, penderitaan? Mintalah tolong kepada Dia, Sang Penolong yang setia mendampingi, menyertai, dan akan memegang tangan kita dan memberi kita kekuatan supaya jangan sampai kita menyerah kalah oleh masalah, oleh situasi, oleh kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, teguhkan dan kuatkan hati kita. Pandanglah kepada Dia yang terus akan menuntun dan membawa kita kepada kesempurnaan sampai kita bertemu muka dengan muka di dalam rumah Bapa di sorga. Kita akan pujikan kembali pujian ini dan kita akan sembah Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan pada. Kembali lagi nyanyikan dengan segenap hati. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus
teladanku. Katakan betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan sekali lagi dengan segenap hati. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapakku, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku kesunan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Katakan sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan sekali lagi. Haleluya. Sampai di rumah Bapakku, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Haleluya. Haleluya. Satu yang ku minta Bapa, hidup kami berkenan kepadamu. Haleluya. Pimpin tuntun seluruh langkah hidupku, menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Tujuan hidupku. Haleluya. Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai, kemuliaan, kehormatan, kebesaran untuk selamanya. Bapa pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Elohim Yahweh, Allah Maha Kudus. Ini hidup kami, Ikara Ramasana, Indah Ramasa, Indah Kanara Ramasa, Ikiri Ramasa. Haleluya. Engkau agung, engkau besar, engkau dahsyat.
Aku memujamu, aku mencintaimu, Bapakku, Tuhanku, Rajaku. Bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan. Oh, sungguh ini hidupku Tuhan, milikilah selamanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap ada di dalam hadirat-Nya. Kita akan minta urapan kuasa-Nya, pengertian. Sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan beranjak dari hadirat Tuhan. Tinggallah tetap, dengarkan suaranya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta John Dimar yang akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Sekalipun kondisi situasi keadaan yang semakin hari kami tidak tahu tujuannya, tapi kami percaya kami punya tujuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tak kala kami boleh berkenan seperti pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini di hadapan Engkau. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Dalam segala pergumulan, dalam segala kerinduan, dimanapun live streaming ini bisa terdengar, kami minta kekuatan kuasa Tuhan bekerja memenuhi, mengurapi, bahkan menyiapkan tanah hati untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi tempat ini, urapi live streaming ini, urapi gereja-Mu di tempat ini, urapi persekutuan kami yang pada saat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, sama-sama katakan dengan saya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan pada kesempatan saat ini. Saya berterima kasih kepada pengembalaan yang ada di tempat ini, khususnya JKI Mana Eklesia Malang. Kita bersyukur kita boleh mengalami kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang ada, terima kasih buat pengembalaan yang ada. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua. Saya bersyukur saya jauh-jauh dari Kalimantan boleh berada hari ini bersama dengan Bapak Ibu semua, baik pun yang berada di gereja ini, baik pun juga yang mendengarkan melalui live streaming. Dimanapun saja siaran ini terdengar, saya percaya bahwa kekuatan kuasa Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Seperti tema yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan bahwa saya katakan saya tidak boleh menyerah, atau kita tidak boleh menyerah. Katakan kiri kanan saudara, saya tidak boleh menyerah. 1, 2, 3. Saya tidak boleh menyerah. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Kita tidak akan boleh menyerah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kenapa? Karena kita ada dalam rencananya, ada dalam kehendaknya. Itu sebabnya mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan 24. Kolose pasal 3, 23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Kita akan belajar bersama-sama bahwa
mengatakan bahwa segala sesuatu yang Anda dan saya lakukan, yang kita semua lakukan, mari kita serahkan itu semua kepada Tuhan. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek keberadaan hidup kita, memang kita tidak gampang menghadapi masa-masa yang sukar di hari-hari ini. Kita tahu kita sudah melewati fase demi fase. Mulai 2019 masuk 2020, ini sudah 2022. Dan kita tidak terasa kita akan sudah tinggalkan 2022 ini dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kalau kita hari ini boleh ada, saya percaya bahwa itulah bentuk pemeliharaan kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudaraku. Tuhan tidak pernah membuat saya dan saudara susah. Tidak pernah membuat saudara dan saya repot. Tapi masalahnya kita yang kadang-kadang susah sendiri. Masalahnya kita yang kadang-kadang merasa seakan-akan Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Hari ini seperti topik yang saya sampaikan, seperti judul khotbah yang saya sampaikan, saya tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena setiap apa yang saudara lakukan, kuncinya hanya saudara lakukan itu untuk Tuhan. Apalagi yang menjadi kehebatan kita hari-hari ini di tengah keadaan yang seperti ini. Saya akan tunjukkan kepada semua orang, tidak peduli orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu kuat, sehat, tidak kuat, ataupun apapun bentuk macamnya manusia. Tapi kuncinya jika kita ada bersama dengan Tuhan, maka kita tetap kuat. Maka kita bisa berkata, saya tidak boleh menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada yang bukan dari Tuhan. Menyerah kepada siapa? Menyerah kalah artinya apa? Mengikuti nafsu-nafsu dunia ini. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Bagaimana kuncinya? Yang pertama perhatikan. Lakukan segala pekerjaan yang saudara lakukan. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk kemewahan kita, kebanggaan kita. Oh ini loh aku masih kuat. Oh ini aku masih bertahan. Tidak ada hebatnya kalau tanpa Tuhan. Maka hari ini kalau kita bisa berkata, saya tidak boleh menyerah karena kita punya Tuhan. Kita hanya bisa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan manusia, bukan kondisi, bukan ekonomimu, bukan keadaanmu. Nah hari ini kita boleh mengalami perkenanan daripada Tuhan. Coba tolong baca ayatnya yang ke-24. Ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Stop di situ. Dari Tuhanlah kamu akan menerima. Perhatikan itu. Menerima bagian yang ditentukan. Terus? Bagimu sebagai upah. Ya. Apa? Kita sebagai hamba. Artinya apa? Tidak lebih. Kita sebagai hamba. Artinya kita punya bagian bersama dengan Tuhan. Maka untuk kita menerima hal itu adalah penuh perjuangan. Ya, bukan hanya bicara tentang berkat jasmani, rohani, tetapi yang terpenting bagaimana kita menerima bagian-bagian yang Tuhan sudah tetapkan. Artinya bagian yang kita terima bukan enak-enakan. Bagian yang kita terima bukan hal yang gampang, bukan hal yang sepele, bukan kita menjadi anak yang gampangan. Tetapi di situ ada satu perjuangan. Maka terlahirlah saya berikan judul, saya tidak boleh menyerah. Untuk kita meraih, menerima bagian yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Ketika kita berkata bahwa saya mau melakukan bagian Tuhan, itu tidak mudah saudaraku. Ketika kita berkata saya mau melakukan bagian yang Tuhan sudah tetapkan, sudah tentukan untuk saya dan saudara, itu tidak gampang. Itu sangat sukar, itu sangat sulit kalau kita pakai akal pikir logika kita. Tapi firman Tuhan berkata begini, jika ada Allah di pihakku maka tidak ada satu lawanku. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya? Yesus. Itu sebabnya kita tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh menyerah sampai bagian itu betul-betul kita rasakan, betul-betul kita alami. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi saksi. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi berkat. Untuk apa? Untuk kita bisa berkenan seperti pujian tadi kepada Tuhan. Kenapa? Kita mampu melewati fase-fase. Bapak bagaimana yang gak mampu lagi melewati fase? Saudara jangan menghakimi. Bukan dia tidak mampu, tapi sudah waktunya Tuhan. Jadi saudara kita ini yang Tuhan berikan kemampuan untuk bertahan. Mari kita maju bersama dengan Tuhan.
Agar kita mengerti rencana Tuhan, agar kita mengerti kehendak Tuhan. Saya akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 16 pada ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh. Perhatikan, berdirilah dengan teguh, terus dalam iman. Dalam iman, satu, dalam iman, terus bersikaplah sebagai laki-laki. Ya, lalu dan tetap kuat. Ya. Jadi syaratnya apa? Tetap kuat. Saudara di rumah katakan tetap kuat. Bapak Ibu di gereja katakan sama-sama dengan saya, tetap kuat. Kita harus kuat. Dalam menghadapi situasi kondisi yang seperti ini, kita harus tetap kuat. Agar seperti saya tadi apa? Yang pertama kita mendapat bagian yang Tuhan sudah sediakan. Ini bagiannya sudah Tuhan sediakan. Tapi ada perjuangan, ada hal-hal, ada fase-fase yang harus kita lewati untuk kita menerima bagian itu. Salah satunya apa? Apa sih kok begitu pentingnya bagian itu? Ternyata ketika saya belajar terus, bagian yang terutama bagaimana saya dan saudara berkenan kepada Tuhan. Nah, ada yang lebih. Tapi itu gak gampang didapatkan. Apakah saudara tahu bahwa kita sudah berkenan? Apakah kita tahu hari ini kita sudah berkenan? Apakah jemaat Tuhan sudah tahu saudara sudah berkenan? Karena saudara sudah memberi, karena saudara sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Karena hari ini John Dimmer saya sudah berkhotbah. Apakah sudah berkenan dengan Tuhan? No, tidak cukup. Tapi dengan melakukan bagian, bukan sekadar melakukan, menghidupi firman Allah itu. Menghidupi firman Allah. Tadi katakan apa? Salah satunya kita tetap kuat. Tidak sedikit persoalan, tidak sedikit tantangan, tidak sedikit masalah. Inilah aturan dunia. Tapi ingat firman Tuhan bilang tadi apa? Kita tetap kuat. Tuhan pasti berikan kekuatan itu dalam kehidupan kita. Ya, ada satu lagu lama yang diciptakan oleh hamba Tuhan senior. Ya, beliau sudah dipanggil Tuhan. Dikatakan apa? Betapa hebat kuasamu bagi kita. Jadi kekuatan kuasa itu hanya daripada Tuhan. Efesus bilang kekuatan kuasa Tuhan. Rasul Paulus bilang kepada jemaat hanya bagi Tuhan. Kita harus tetap kuat. Apa yang membuat kita kuat? Iman. Apa yang membuat kita kuat? Pengharapan kita. Apa yang membuat kita kuat? Pengiringan kita akan Tuhan. Jadi hari ini untuk kita maju bersama dengan Tuhan, bukan mundur, tetapi maju supaya kita bersandar berharap kepada Tuhan. Amsal kita lihat, Amsal pada pasalnya yang ke-3 ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, ayat 5 mulai. Ayat yang kelima, Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan Perhatikan di segenap situ. hatimu. Ya, perhatikan situ, percayalah kepada Tuhan, di garis bawah di situ Alkitab Saudara. Percayalah kepada Tuhan, terus Dengan segenap hatimu. perhatikan dengan segenap hatimu, lalu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. iya, enggak bisa kita mengandalkan kehebatan, ke-IQ-an. Oh, kita punya ini, terbatas. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan, kasih kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Percaya kepada Tuhan supaya kita mengalami kasih yang tanpa batas, kasih yang no limit. Ayat selanjutnya Ayat yang ke-6. 5 ya, 5. Akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. amin. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Di situ ada pengakuan. Di situ ada iman, ada kepercayaan. Ketika percaya, bukan sekedar percaya, tapi jemaat Tuhan bertindak, umat Tuhan bertindak, mengakui, menghidupi firman Allah. Kemanapun saudara berada, percaya, saksikan bahwa Yesus selalu ada menuntun saudara dan memberi kekuatan, sehingga saudara bisa berkata, saya tidak boleh menyerah. Amin. Ada kekuatan yang baru di situ. Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Lalu apa yang membuat kita bertahan lagi? Selanjutnya kita lihat dalam Filipi pasal 4, ayat yang tidak asing bagi kita. Filipi pasal 4, ada bagian yang terpenting. Yang pertama bagian ayat yang keempat, mari. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagian ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang berada di Filipi, salah satunya adalah sukacita.
Amsal mencatat hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Untuk kita tetap berkata saya tidak boleh menyerah, salah satunya kita harus punya sukacita yang besar di hadapan Tuhan. Kita harus bersyukur. Ya, 5 dan 6 saya tinggalkan, 4, 5 saya tinggalkan, ayat 6 langsung, ayat 6. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Stop, nah di situ. Janganlah hendaknya kamu khawatir soal penghidupanmu, soal rumah tanggamu. Artinya apa? Kita nggak usah lagi tidak. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu membuka jalan akan setiap persoalan rumah tangga saudara, masa depan saudara, karir saudara, apapun yang saudara rindukan. Saya percaya ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan mencatat doa yang sungguh-sungguh yang lahir dari iman, maka saudara akan terima kuasa doa itu. Amin. Terus, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Perhatikan dengan apa? Dalam doa dan dan terus permohonan dengan ucapan syukur. 3 bagian kita temukan, doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saya ulang, belepotan saya. Doa, permohonan, dan ucapan syukur. Tidak banyak orang mengucap syukur. Tidak banyak orang yang berdoa bersyukur, rata-rata merintih, mengeluh, bermohon. Tapi saya percaya jemaat semua, Bapak Ibu di rumah di gereja Tuhan ini, baik pun yang mendengarkan melalui live streaming, saudara, 3 bagian ini harus menjadi kesatuan. Doa, bermohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan mau supaya kita tetap tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh menyerah karena kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang mampu menyelesaikan segala masalah persoalan dalam setiap kehidupan kita. Tidak mudah saudara. Ya, tidak mudah saudara. Sebelum saya akan akhiri khotbah saya hari ini, sedikit saya sampaikan. Saudara, kami punya anak saya 4, yang pertama laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki, dan yang keempat perempuan. Sementara saya juga tunanetra, istri saya juga tunanetra. Secara manusia itu tidak gampang kami hadapi. Apalagi masa-masa yang seperti ini. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Tapi kenapa hari ini saya pegang perkataan ini, saya tidak boleh menyerah. Karena saya punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Sampai hari ini kalau saya ada berdiri di tengah saudara, kalau saya boleh dari Kalimantan jauh-jauh datang ke tempat ini, saya tidak katakan saya kuat hebat. Tapi saya katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang dasar, Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan punya cara untuk menolong setiap kita. Tuhan punya cara untuk memberikan kemampuan, kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Maka kesimpulan, mari kita tetap kuat. Mari kita tetap andalkan Tuhan. Ya. Yang pertama, dari hasil khotbah saya hari ini, kita lihat yang pertama hasilnya ya. Yang pertama, Yesaya 41 ayat 10, Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Yang pertama, kita mengalami kemenangan karena pertolongan Tuhan. Karena kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10 mencatat, karena kita ini buatan tangan Tuhan. Saudara bukan orang sembarangan, tetapi kita ini buatan tangan Tuhan. Maka hidup kita, keberadaan kita tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kenapa? Saya katakan tidak boleh kita menyerah dengan keadaan kita. Kita tidak boleh menyerahkan hidup kita dengan kuasa kegelapan, dengan roh jahat, dengan hal-hal yang singkat-singkat yang membawa kita, menjerumuskan kita. Tetapi justru kita hanya menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan karena kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Ya, kita ada dalam genggam tangan Tuhan. Lalu yang kedua, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11, kita lihat beberapa bagian 11, 12, 13, tapi saya akan mengambil tidak semua saya bahas. Ayat 11 sampai 14, kita baca ayat 11 dulu. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengiris gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Terus?
12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ya, kondisi situasi keadaan seperti begini saudara rasakan. Jika Tuhan menyertai kami, katanya, kenapa kau timpakan itu semua kepada kami? Terus, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Lalu, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. iya, kondisi situasi ini memang tidak mudah. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah pernah menolong kita, Tuhan tetap akan menolong saya dan saudara. Amin. Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap menolong kita, dan tetap mengangkat kita. Bagian ini kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-51 ayat 11. Yesaya 51 ayatnya yang ke-11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Amin, puji Tuhan. Dikatakan, baca sekali lagi, maka orang-orang yang dibebaskan orang-orang yang dibebaskan terus akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian masuk ke Sion dengan sorak-sorai, terus sedang sukacita abadi meliputi mereka. Lalu kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Lalu duka dan keluh akan menjauh. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Raja kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita saudara, apapun keadaan kita. Ingat, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tapi kadangkala seakan-akan kita ditinggalkan. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Percayalah bahwa hidupmu, biar setiap kehidupan kita semakin hari berkenan kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala persoalanmu, serahkan segala beban masalah dalam hidupmu, dan akuilah Tuhan di setiap waktu. Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan kita semua yang mendengarkan tayangan live streaming dari GKI Mana Eklesia diberkati Tuhan? Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Aku tidak akan menyerah. Ini sebuah deklarasi, juga sebuah komitmen dari setiap anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi kesulitan dan kesukaran. Diceritakan fase-fase yang sudah kita lewati. Di sana selalu ada tangan Tuhan yang menolong, menyertai setiap fase kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya, Bapak Pendeta John Dimer, yang sudah jauh dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, ya, yang hadir bersama kita ya saat ini di dalam tayangan ibadah live streaming. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara baik yang ada di rumah, di gereja, saya jemput kembali untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan, kita akan pujikan pujian lama ini, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau
ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kembali kita akan nyanyikan dengan segenap hati kita, haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Haleluya. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhanku. Kembali lagi, katakan dengan segenap hati, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah menyerah. Karena Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena itu nyatakan di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Maka pertolongannya itu akan terbukti walaupun dalam kesukaran, kesulitan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa segala penderitaan dan keluh akan berlalu. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk gereja kita, seluruh jemaat, para pengurus, sponsor, donatur. Juga kita berdoa untuk sinode kita JKI. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Nanti pokok-pokok doa ini akan dinaikkan oleh hambanya Bapak Pendeta Siratono, dan setelah itu saya akan tutup dengan doa berkat. Dipersilahkan. Kembali Tuhan, kami datang di hadirat-Mu oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama menaikkan doa syafaat kami, khususnya bagi pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di JKI Mana Eklesia Malang ini Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu Engkau limpahkan di dalam setiap kami, khususnya para pengurus JKI Mana Eklesia
dan seluruh mitra bakti, kru dari kamera yang senantiasa setia dalam mendukung, menopang dalam pelayanan GKI Mana Eklesia Malang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang bisa kami lakukan, biarlah itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam kasih anugerah Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tekanan, dalam kesulitan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam hidup mereka sehingga mereka mampu dikuatkan untuk melewati setiap persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih kiranya sukacita yang damai sejahtera daripada Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menyerahkan sinode kami GKI. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Pastor Adi Sutanto Tuhan. Di masa tuanya kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin sinode GKI di hari-hari yang akan datang Tuhan. Dan seluruh jajaran badan pengurus harian sinode, baik Bapak Edi Suyanto, Bapak David Sumayanto, dan seluruh staf badan pengurus harian, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, marifat dari tempat yang maha kudus Tuhan. Demikian STT Sangkakala dan seluruh staf dosen, para mahasiswa-mahasiswi kami terus serahkan dalam tangan Tuhan melalui lembaga pendidikan STT Sangkakala ini Tuhan akan mencetak tenaga-tenaga pelayan-pelayan Tuhan yang handal, yang militan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami menyerahkan tempat ini di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Iwan Tesi bersama seluruh anggota keluarga yang ada. Tuhan di masa tuanya Tuhan berikan kekuatan, terlebih sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan melimpah atas kehidupan hamba-Mu Bapak Iwan Tesi sekeluarga. Terima kasih ya Bapa di surga. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Indonesia yang diberkati Tuhan, Indonesia yang dilawat Tuhan, Indonesia yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Biarlah setiap haleluya tambang-tambang kekayaan alam yang ada boleh diperdayakan untuk kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Baik laut, baik hutan, baik pertanian, baik tambang yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah para seluruh aparat pemerintahan kami yang mengolahnya Tuhan. Biarlah Engkau jauhkan Tuhan seluruh aparat pemerintahan kami dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, dijauhkanlah seluruh aparat pemerintahan kami. Biarlah pemerintahan kami boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Amin Ma'ruf dan seluruh jajaran menteri yang ada. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kami adalah bagian daripada negeri kami, Indonesia yang dicintai Tuhan, Indonesia yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menurunkan hujan pertobatan bagi bangsa kami, pemulihan ekonomi, pemulihan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja Tuhan dan seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami semua boleh menyampaikan suara kebenaran di atas kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami panjatkan demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kembali Bapak,
kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah live streaming dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta John Dimer, berkati istri dan keempat putra-putrinya, pelayanannya, rumah tangganya, setiap kebutuhannya Tuhan lengkapi. Perjalanannya Tuhan, bahkan nanti kembali lagi ke rumah di Pangkalan Bun, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk setiap kami, baik tim dari JKI Mana Eklesia, kru dan para mitra bakti. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami mengucap syukur dan saat ini kami mengakhiri ibadah live streaming ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah, bawalah berkat serta anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu Tuhan menyerahkan dan mengakhiri ibadah live streaming ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagi yang ada di rumah dan yang di gereja, yang sudah diberkati dalam ibadah live streaming ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam beberapa waktu ini dari awal sampai akhir. Kiranya Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan terus diberkati Tuhan. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan kita terus jaga ya kebersamaan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air, saling menghargai satu dengan yang lain, dan tetap waspada karena virus corona masih ada, supaya hidup kita tetap sehat dan sejahtera. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.